Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Amketabe. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang penyebab dari sprayer jenis setik ya, baik merek apapun, yang mana sudah beberapa merek saya tangani, penyakitnya sama. Jadi penyebab mesin sprayer ini rusak, penyebabnya rata-rata itu simple sebenarnya ya. Kita lihat kondisi ini, salah satu mesin yang diantar ke rumah saya ini ya. Ini udah cacat, ini mati saat sedang dipakai. Kondisinya setelah saya bongkar ya, udah gosong semua juga ini ya. Banyak goresan, kerak-keraknya. Kondisi pistonnya, kondisi bloknya kelihatannya itu ada baret dalam di agak udah luka ya, udah gosong juga di dalamnya, enggak untuk untuk lindarnya nggak mulus lagi, ada kelihatan ya, ada tumpukan kerak-keraknya di sana banyak ya. Jadi kebetulan penyakit yang sama seperti ini nih sudah berapa kali saya alami ya saat bongkar mesin, sama penyakitnya kayak gini. Jadi setelah saya analisis, penyakitnya itu ada dua macam sebenarnya. Jadi harusnya mesinnya tidak rusak karena ini termasuk mesin baru juga ya. Kebetulan saya punya mesin, alhamdulillah sampai sekarang belum kayak gini, bahkan belum saya bongkar ya, belum sampai gosong separah gini. Kita intip dari lubang knalpot itu, ini sudah parah segini. Jadi penyebabnya itu ada dua komponen yang harus teman-teman perhatikan. Jadi setelah saya bongkar, penyebab awalnya ini sebenarnya ini ya. Kampas gandanya habis total ya, sudah licin nih ya. Ininya masih ada dikit, yang ini habis total. Jadi kalau nggak salah saya pernah membahas masalah ini terkait tentang sebenarnya mesin sprayer jenis ini ya, apabila masih baru ya, yang jenis ini ya, stick atau yang jenis ini juga ya. Jadi harusnya mesin ini saat masih baru, apabila kondisi kampasnya masih bagus, saat kita gas sedikit itu perlahan airnya keluar, tiba-tiba nyembur langsung kencang tanpa harus gas yang kencang ya. Itu masih baru atau kondisi normalnya. Terkadang saat kita menggunakan kondisi di lapangan, kadang saat kita gas itu air nggak keluar ya. Jadi kita tambah gas, airnya belum juga nyembur kencang ya. Jadi kita tambah gas lagi. Nah, sedangkan untuk mesin ukuran ini nih sangat kecil. Diameternya kalau nggak salah ini 34 mili ya untuk ukuran pistonnya, untuk jenis 3WS4 ini. Nah, sedangkan mesinnya kecil, kita paksa gas besar. Akhirnya lama kelamaan mesin ini sudah bekerja di luar kapasitasnya. Akhirnya overheat ya, dan gosong sampai baret-baret ya, dalamnya sampai luka, makanya mati ya. Harusnya apabila kondisi saat kita gas, tambah gas belum ada semburan yang kuat, berarti itu ada komponen selain, atau ada komponen yang kinerjanya nggak maksimal. Nah, makanya harusnya kita jangan teruskan ya, kita cek dulu ya, berarti ada komponen. Yang pertama ini tadi ya,
Tapi sebelum kita cek kampas, sebenarnya ada komponen lain juga yang sering menghambat, yaitu di bagian sini, di bagian setelan air. Ini sudah saya pernah bikin video ya. Pada setelan air ini mampet, akhirnya air tidak bisa keluar dengan maksimal. Sedangkan kita tadi selalu mengandalkan gas ya, agar sumburan airnya kencang ya. Jadi meskipun gas kita tambah sampai full, jika di sini mampet percuma, air juga nggak bisa keluar secara maksimal. Maka solusi yang pertama, apabila air nggak mau keluar, sudah kita tambah gas, harusnya kita buka setelan air di sini, kita bersihkan dulu. Nah, apabila sudah bersih, serasa sudah bagus, masih kurang keluar, berarti ada yang bermasalah dengan ini. Nah, kemudian jika ini masih bagus, berarti kemungkinan pada bagian gearbox ya. Nah, pada bagian gearbox ya, kita cek gearbox atau kelahar ya, di bagian kelahar di bagian apa, untuk memutar piston, untuk memainkan piston, atau kelahar bagian sini ya. Tapi kita cek dua komponen. Yang teman-teman harus perhatikan adalah komponen setelan air dan juga kampas ya. Jika kampas ini masih bagus ya, harusnya saat kita gas itu sudah di sini. Ini karena besi ketemu besi, licin ya. Karena licin ini akhirnya putarannya itu nggak bisa cepat ya, malahan ini makin ini udah dalam nih. Ini udah ada apa namanya, udah ada sekatnya, makanya mungkin ini udah habisnya udah lama ya. Nah, ini udah dalam nih, udah bercelah. Jadi komponen sepele seperti ini akhirnya bisa merusak mesin ya. Harusnya kita nggak perlu sampai ganti blok piston dulu ya, tapi karena kita kurang memahami, makanya pernah saya bikin video itu, apakah kita harus wajib bisa dandan mesin sendiri. Sebenarnya bukan harus atau wajib ya. Jadi saat kita setidaknya kita memahami sedikit, meskipun kita nanti dandannya di bengkel, kita tahu bagaimana cara menggunakan mesin ini secara baik. Kemudian apabila ada yang kurang enak dipakai ya, kita sudah ketahuan, oh di sini ya penyakitnya. Jadi kita nggak perlu memaksakannya lagi ya. Jadi kurang lebih pembahasan saya hari ini terkait masalah penyebab utama dari mesin yang sering rusak ya. Karena kalau kita pemakaian benar, banyak juga teman-teman yang mesinnya masih awet ya, masih 5 tahun masih awet. Ini ibaratnya mesin yang masih belum sampai 1 tahun udah rusak ya, karena ini cara pemakaiannya yang kurang diperhatikan. Jadi semoga video kali ini membantu untuk teman-teman, bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.